Anakku, kegaduhan yang menginspirasi. Malam itu, tepat 2 hari yang lalu, kulihat 2 sosok laki-laki kecil tertidur lelap dengan gayanya masing-masing di samping ibunya. Aku memang sengaja belum tidur. Aku ingin menyaksikan dan sekedar merenung lebih dalam pada wajah mereka masing-masing. Wajah yang tidak sama, tetapi mirip kelakuannya, membuat heboh seisi rumah. Saat-saat inilah pikiranku berkelana, membayangkan semua tingkah mereka dan berujung pada refleksi bagaimana perlakuanku selama ini kepada mereka. 4 tahun lebih aku belajar menjadi seorang ayah, dan sosok ini masih jauh dari kata sempurna, seperti sosok ayah dalam buku-buku parenting yang sering kubaca. Aku masih belajar, gumamku dalam hati. Si sulung bernama Gazian. Kadang kami memanggilnya dengan sebutan Zian atau terkadang Cian. 2 tahun kami menunggu kedatangan anak pertama kami. Singkat kata, setelah menikah, aku masih terus harus berjauhan dengan istri. Aku ditugaskan untuk menjadi seorang pendidik bagi anak-anak TKI di Sabah, Malaysia. Tugas ini mewajibkanku dan istri harus berpisah sementara waktu. Kami hanya bisa berjumpa di kala liburan semester, setahun 2 kali. Oktober 2016, doa kami terjawab. Allah hadirkan seorang bayi laki-laki sehat dengan berat 3,5 kg di kehidupan kami. Nama Gazian kami berikan ke bayi imut ini, dengan harapan kelak sosoknya akan menjadi pejuang yang tangguh yang bermanfaat bagi sekitar. Selang 3 tahun kemudian, Allah kembali hadirkan pejuang lain dalam rumah kami. Anak kedua kami hadir di saat aku dan istri sudah kembali tinggal dalam satu rumah, karena tugasku mendidik di Sabah, Malaysia telah selesai. Kami beri nama dia Gazaska, yang artinya sama dengan kakaknya, seorang pejuang. Memberikan nama dengan awalan G adalah impian kami sejak dahulu, agar kelak kami bisa menyebutnya dengan Duoji. Sebutan yang unik, bukan? Beginilah cerita ini nanti akan berkisah tentang hari-hari kami mendampingi Duoji, hingga si kakak berumur 3,8 tahun dan si adik berumur 15 bulan. Di umurnya yang sudah 3,8 tahun, Zian tumbuh menjadi anak yang lincah dan cekatan. Walau berat badannya sekarang sudah menyentuh angka 24 kg. Hobinya masih minum susu formula. Ramuan ajaibnya tiap pagi, siang, dan sore adalah sepiring nasi, segelas air putih, dan sebotol susu. 3 hal inilah yang jika tidak dituruti akan menjadi sumber kehebohan nomor 3 di rumah. Zian sudah mampu membedakan warna, menyebutkan berbagai macam hewan, dan mengenali hampir semua jenis kendaraan. Minatnya akan kendaraan membuat dia mengoleksi belasan jenis kendaraan, baik yang masih layak digunakan bermain maupun yang sudah rusak tak berbentuk. Zian juga sudah hafal 7 surat pendek dalam Al-Quran dan banyak doa-doa harian. Kemampuannya berbicara tidak usah diragukan lagi. Aksen Upin Ipin menjadi pelengkap ketika dia mulai berbicara dan meminta sesuatu. Dia hanya mengenal sosok Upin Ipin melalui televisi. Sejak kecil, kami sudah sepakat bahwa akses daring Duoji akan kami batasi. Inilah penyebab dia menjadi kurang update dan tertinggal dalam mengenal apa itu YouTube. Tidak jadi masalah,
Kami pun bersyukur walau terkadang teman-teman seumur Zian sering menonton YouTube tepat di sampingnya. Sesekali Zian hanya berkelakar polos, "Ayah, belikan Zian HP." Selain perihal makanan, sumber kehebohan nomor 2 adalah ketika Zian meminta sesuatu. Terlebih lagi, mainan. Mainannya sudah sangat banyak sekali. Jika sudah buka lapak, jalanan di rumah penuh dengan mainannya. Hal ini membuat kami untuk lebih selektif memilih waktu yang tepat. Kapan Zian akan kami belikan mainan? Dan komitmen ini berusaha kami jaga sampai kapanpun. Kami adalah tipe orang tua yang berusaha santai ketika anak tantrum. Pernah beberapa kali Zian menangis hebat sepanjang perjalanan dari kota ke rumah. Sekitar 15 km. Kami hanya diam, sesekali menenangkan dengan menasihatinya. Walaupun itu gagal. Obatnya adalah botol susu yang terisi penuh. Tangisnya hilang seketika. Mendampingi tumbuh kembang Zian adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi kedatangan si adik membuat momen-momen kami begitu sempurna. Banyak emosi yang tumpah. Senang, bangga, khawatir, sedih, bahkan tangisan terekam baik dalam ingatan kami. Kami masih belajar, terlebih aku sebagai ayahnya. Menginjak umur 2 tahun, Zian yang sudah lepas dari ASI mulai menunjukkan tanda kecerdasan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Banyak hal di luar dugaan yang berhasil dia lakukan. Pada saat inilah emosiku mulai berada pada level yang berbeda, lebih tinggi. Zian sering melakukan hal yang membuat kami jengkel. Rasanya tangan ini semakin tidak sabar untuk tidak digerakkan saat Zian berulah. Emosiku semakin diuji ketika Zian berumur 3 tahun. Beberapa kali aku gagal membendung emosi sehingga tak jarang hempasan tangan serta cubitan sayang mendarat di tubuhnya. Aku pun pernah melepaskan paksa Zian dari gendongan seusai salat berjamaah di masjid. Aku letakkan dengan keras Zian di kasur, lalu ku tinggal begitu saja sambil meracau. Menyesal seketika. Begitulah perasaan campur aduk setelah emosiku memuncak, hingga ku dekap dia dan menenangkannya sampai tangisnya reda. Sumber kekacauan nomor 1 yang membuat emosiku tidak bisa dikontrol adalah ketika Zian mulai berinteraksi lebih kepada adiknya. Sejauh ini, adiknya sering menjadi pelampiasan rasa gemas Zian. Dipukul dengan mainan, ditendang, dan yang paling membuat deg-degan adalah didorongnya tubuh adiknya begitu saja. Beberapa kali Aska, nama panggilan anak kedua kami, terhempas hingga kepala bagian belakang beradu keras dengan lantai. Astagfirullah, tak karuan rasanya dalam hati. Aska tentu saja menangis hebat. Kejadian ini terjadi tak terduga. Lebih sering lagi ketika Aska berniat ingin mengambil mainan atau makanan dari kakaknya. Ketika hal ini terjadi, aku otomatis akan langsung memarahi Zian sambil mendaratkan tanganku ke tubuhnya. Alhasil, keduanya menangis hebat dengan sebab yang berbeda. Flashback ke belakang, aku adalah lelaki yang tumbuh dalam didikan yang sedikit keras. Aku pernah dibawa paksa ke kamar mandi, lalu disiram air oleh bapak karena ulah nakal. Peristiwa tersebut cukup membekas dalam ingatan sampai sekarang. Memori ini yang akhirnya membuatku merenung bahwa kekerasan akan membuat dampak trauma yang tak bisa hilang begitu saja.
Aku pernah bertengkar dengan istri gara-gara emosiku kepada Zian yang tak terbendung. Zian rong Jowo, ngono ku yo bocah minta diperhatikan, kata istri dengan nada meninggi. Dari kejadian itu, aku sadar bahwa stok kasih sayang Zian belum terisi penuh, sekalipun kepada adiknya. Zian belum bisa memahami apa saja yang tidak bisa dilakukan. Zian belum bisa memahami apa saja yang tidak boleh dilakukan. Emosi hanya akan membuat Zian berpikir untuk melakukannya juga suatu saat, entah kepada siapa. Tegas bukan berarti memukul atau mengingatkan dengan tindakan keras. Memegangnya lalu memberikan penjelasan dengan kasih sayang adalah cara tegas terbaik untuk membuat dia paham. Aku belajar banyak dari Zian dalam kejadian ini. Bukan dari sikap yang Zian tunjukkan, tetapi dari solusi yang orang tua harus ambil dalam situasi ini. Perenungan ini membuatku lebih bisa mengontrol emosi ketika Zian mulai berulah. Walau tidak mudah. Jika emosi memuncak, aku berusaha melihat lebih jauh melalui sosoknya. Zian adalah investasiku di masa depan untuk urusan dunia akhirat. Aku tidak mau Zian tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kekerasan tanpa dia sadari. Membuat stok kasih sayangnya penuh adalah tugas kami yang belum selesai hingga saat ini. Waktu akan membuatnya paham. Kami percaya. Hikmah lain yang bisa diceritakan dari Zian adalah tentang bagaimana dia meminta maaf. Anak kecil tetaplah anak kecil. Zian tetaplah anak berumur 4 tahun kurang yang selalu butuh kasih sayang kedua orang tuanya, apapun kondisinya. Dari kecil, Zian selalu kami sounding untuk selalu meminta maaf jika salah. Aku yakin Zian belum paham akan arti maaf. Tetapi apa yang ditunjukkan Zian membuat kami berpikir tentang keharusan meminta maaf yang tulus dari anak berusia 4 tahun kurang. Jika Zian melakukan kesalahan dan membuat ayah dan mamanya marah, secara otomatis Zian akan mengejar kami dan meminta maaf sampai kami menerima maafnya. Ayah, minta maaf ayah, minta maaf. Begitulah Zian terus meminta. Tak jarang kami diam cukup lama karena jengkel. Namun, Zian tetap bersikeras meminta maaf hingga kami pun luluh dan memeluknya sebagai tanda sayang dan damai. Semarah-marahnya kami pada Zian, kami akan selalu tetap memeluknya setelah marah. Sesalah-salahnya Zian pada kami, Zian akan selalu meminta maaf dengan ikhlas. Setakut-takutnya Zian pada kami, kamilah tempat kembali yang paling nyaman untuknya, hingga mengindahkan rasa takutnya kepada sosok ayah dan mamanya. Kami belajar dari Zian tentang bagaimana seharusnya minta maaf itu dilakukan. Aku ikut mengajarkan, tetapi belum tentu aku pun gampang melakukan. Lagi-lagi aku belajar dari anak kecil ini. Apa yang kami ajarkan rupanya sebanding dengan pembelajaran yang didapat dari mendampingi Zian selama ini. Aku pun harus tetap belajar menjadi ayah terbaik untuk anak-anakku, walaupun tidak sempurna. Mengajarkan anakku berproses dengan hatinya adalah keharusan untuk menjadikannya orang yang bermanfaat. Meneladani arti dari kalimat khairunas anfa'uhum linnas. Terakhir, menjadi orang tua adalah profesi terberat sekaligus paling mulia. Nasib bangsa ada di tangan kita. Harapan kami, Zian dan Aska akan menjadi salah satu penentu kesuksesan bangsa ini kelak dengan cara-caranya sendiri.
Amin.